Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Agung Ali Rahman. Saya akan menjelaskan UAS Teori Hubungan Internasional Post-Positivis. Nomor 1, apa bedanya positivis dengan post-positivis? Mari kita jelaskan. Yang ditafsirkan dari positivis lebih luas sebagai cara memandang dunia dari sudut pandang metode ilmiah dan sebagai doktrin filosofis positifis yang memegang keyakinan bahwa hanya objek atau peristiwa yang dapat dialami secara langsung yang harus menjadi objek penyelidikan ilmiah. Bagi para positivis, ada fakta tentang dunia manusia yang secara objektif benar dan bahwa memang mereka ditemukan dalam dan dipahami melalui metode-metode ilmiah. Ini menjelaskan mengapa positivis secara sadar menghindari spekulasi metafisik. Sedangkan post-positivis adalah paradigma yang merupakan pembaruan atas paradigma positivisme dan menolak prinsip-prinsip sentral oleh positivis. Salah satu bentuk post-positivis yang paling umum adalah filsafat yang disebut realisme kritis. Seorang yang realis kritis percaya bahwa ada kenyataan yang terlepas dari pemikiran kita yang dapat dipelajari sains. Bahwa realitas diasumsikan ada tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya cacat. Mekanisme yang intelektual manusia dan sifat-sifat fenomena yang secara fundamental tidak dapat diatasi. Nomor 2, sebutkan teori-teori dalam post-positivis. Teori politik hijau sebagai salah satu teori dalam studi hubungan internasional yang memfokuskan bahwa politik itu harus mengutamakan alam. Dan ini ya karena hubungan internasional, jadi kita bisa mempersatukan atau menyambungkan antara alam dengan hubungan-hubungan internasional secara politik. Tokoh-tokohnya itu ya kayak Robin Exley, Godin, dan Andrew Dobson. Sedangkan karyanya Citizenship and Environment by Andrew Dobson. Terus feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi, kesamaan dengan laki-laki. Feminisme bersumber dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam debat politik di Prancis pada akhir abad 19. Tokoh-tokohnya itu kayak Betty Friedan, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Terus Malala Yousafzai. Karyanya itu kayak Bad Feminist, How to Be a Woman, terus konstruktivis. Berargumen bahwa dalam dunia sosial tidak ada suatu hal yang bersifat given. Contohnya ya dalam budaya anarki, kondisi anarki memang mengarah
pada kepentingan setiap negara. Dan dengan adanya anarki malah setiap negara akan saling berinteraksi, yang mana akhirnya negara-negara memerlukan identitas dan kepentingannya sendiri. Contohnya tokoh John Dewey, Lev Jan Piaget, dan karyanya tuh Contribution Theory Perspective and Practice by Catherine. Terus postmodernisme sebagai kritik atas pengetahuan universal atas tradisi metafisik. Feudalisme maupun modernisme. Modernisme memang menganggap bahwa pengetahuan itu bersifat universal. Pada modernisme dikatakan bahwa suatu itu dikatakan benar ketika suatu konsensus atau aturan yang berlaku di dunia modernisasi, yaitu rasional dan objektif. Tokoh-tokoh pemikir postmodernis itu kayak Abraham Lincoln, terus Abraham Lincoln. Terus buku-buku karyanya tuh The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, yang dibuat pada tahun 1970-an. Terus postkolonialisme lahir sebagai wujud kekecewaan terhadap teori mainstream yang hanya memfokuskan pada aspek power, politik, dan negara. Kaum postkolonialisme menyajikan sudut pandang baru mengenai negara yang termarginalkan karena efek dari kolonialisasi yang pernah meluas di dunia. Menurut pandangan kaum ini, teori-teori yang sudah ada itu dalam studi hubungan internasional terlalu bersifat western atau bersifat barat gitu. Dengan ini postkolonialisme itu melihat permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional dari kacamata timur atau bangsa-bangsa ya Timur Tengah, Islam, Cina, dan India. Contoh aja karyanya itu Postkolonialisme Indonesia dari karya Nyoman Kutha. Terus Orientalisme itu termasuk juga dari Edward Said. Sudah 5 kan? Ya sudah 5. Sekarang bentar. Politik hijau, konstruktivisme, feminisme, postmodernisme, postkolonialisme. Ya sudah 5. Selanjutnya nomor 3. Sekarang nomor 3 soalnya apa ya? Sebutkan dengan lengkap perbedaan antara soft and hard konstruktivisme.
Coba kita lihat perbedaan antara lunak dan keras itu dari para konstruktivis keras seperti Onuf atau Konslowski percaya bahwa institusi dan struktur sosial adalah kecerdasan dari institusi buatan manusia dan mempertahankan baik sistem internasional dan negara dalam hal praktik yang ditetapkan secara normatif. Konstruktivis lunak adalah kelompok yang terdiri dari siapa saja yang menunjukkan minat pada budaya, identitas, norma, dan menerima gagasan bahwa kepentingan aktor tidak tetap tetapi berubah-ubah dan muncul. Jadi ya bedanya hard dengan soft itu dari cara pandangnya gitu. Cara pandang hard itu tuh ya gak mau nganggep, gak mau percaya bahwa ini tuh memang buatan manusia sih, tapi gak bisa berubah gitu. Sedangkan soft bisa berubah tergantung dari budaya-budaya masing-masing. Terus soft constructions itu sifatnya juga elektik. Kalau kita sebut ya ngambil-ngambil teori inilah yang sudah ada, tapi dipilih-pilih juga dan diambil yang paling cocok menurut pribadi masing-masing atau pribadi kelompok masing-masing. Terus kalau hard ya mereka menilai kalau struktur sama institusi itu bikinan manusia dan manusialah yang mengatur dan menjalankannya. Tetapi ya tetap ngambil dari situ juga. Terus nomor 4 soalnya apa ya? Bagaimana proyeksi Islam dalam teorisasi HI ke depan menurut saudara? Nomor 4 itu jika kita berkaca pada episode sejarah ilmu pengetahuan, tentu saja perspektif dalam Islam itu berpikir umat Islam yang sangat rasionalis dan berbasis tauhid atau monoteisme. Jelas terbukti mampu membawa kejayaan peradaban pada masa lalu. Faktanya ya para Islam itu saat awal-awal juga gak ada les-les sama orang-orang Yunani atau Romawi. Coba kita pikirkan pada zaman jahiliyah, dari zaman jahiliyah, jadi kok bisa-bisanya Islam itu jadi sebagai kekuatannya bisa dibilang terkuat di dunia pada saat Turki Ottoman dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat sejarah gak ada bahwa Islam itu ngambil atau belajar ngirim orang gitu loh, kayak Jepang saat kalah kirim orang ke barat dan belajar lalu kembali lagi ke Jepang untuk meningkatkan Jepang. Tapi ya kalau Islam gak ada kayak gitu. Itulah merupakan yang kita sebut dengan wahyu Allah. Tak heran ya bersinggungan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan manusia dalam terorisasi HI, kemungkinan besar Islam akan menguasai Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Islam akan menguasai dunia pada jelang-jelang hari kiamat, apalagi saat Imam Mahdi turun ini. Ya kalau kita lihat dari perspektif hubungan internasional, memang luar biasa hebat Islam itu. Bahkan kalau saya percaya sendiri bahwa Islam bisa dibilang
lebih dulu menguasai hubungan internasional seperti diplomasi, negosiasi dan lain-lain daripada ya perspektif barat dan dari realisme dan lain-lain. Tapi memang begitulah sejarah, sering dikacaukan, disembunyikan fakta-fakta kebenaran. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Rencana saudara sebagai akademisi. Mungkin kalau saya sebagai akademisi, saya akan melakukan lebih perbanyak pembikinan jurnal-jurnal jika saya bisa. Terus lebih memperkenalkan hubungan internasional perspektif Islam kepada dunia. Kata dosen saya ada bilang bahwa skripsi jurnal perspektif Islam, hubungan internasional perspektif Islam itu masih kurang banyak, masih sedikit. Jadi saya penasaran aja bikin ini dan memperbesar nama Islam di dunia. Terus nomor 5, dari berbagai teori hubungan internasional, postpositif sebutkan 1 atau 2 teori, terus jelaskan pikiran saudara tentang teori tersebut, terus pilihlah 1 atau 2 fakta atau isu. Oke, saya akan lebih mengambil grand politik. Grand politik itu adalah apa yang kita butuhkan di masa depan nanti. Kita tahu bahwa grand politik itu adalah politik-politik di masa depan, politik-politik yang ada yang menomorsatukan alam. Seperti kita tahu, alam dunia ini sudah mulai rusak. Sudah rusak malah. Kutub selatan, kutub utara memanas. Air bahkan di Kalimantan aja banjir. Di Kalimantan ya banyak hutan ini aja banjir baru-baru ini. Tapura, Banjarmasin, Kapuas, Anjir dan lain-lain. Ini termasuk ya kacau begitu loh. Seperti yang kita tahu bahwa alam itu sudah rusak dan rusak-rusak. Jadi kita harus memperbaiki alam melalui ya politik-politik, kebijakan politik yang ada yang lebih baik. Bahkan seperti yang saya ingat bahwa illegal fishing itu kalau kita rupiahkan sudah menghabiskan sekitar 365 triliun lah kira-kira yang saya tahu. Menghabiskan itu illegal fishing aja, dan itu hanya terjadi di lautan Indonesia. Itu yang saya baca di website ya dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan itu coba kita bayangkan kalau ikan yang di pasar saja 20.000 sekilo dan 365 triliun per tahun, bayangin aja berapa ton gitu ikan. Tentu itu sangat bodoh untuk mengambil ikan berlebihan seperti itu. Memang itu dilakukan oleh banyak negara, contoh saja Malaysia, Cina juga, Thailand, dan lain-lain negara yang di ASEAN juga tetangga ya. Ya wajar kan mereka dekat situ di Laut Natuna itu. Tapi ya kalau kita membayangkan 365 ton itu, dan itu yang diperkirakan, belum tentu masih ada lebih banyak lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Ibu Susi Menteri Kelautan kemarin lebih memilih menenggelamkan kapal nelayan-nelayan ilegal daripada melelang. Ya banyak yang mengkomentari apa yang dilakukan Ibu Susi itu.
Tetapi Ibu Susi membantah itu dengan mengatakan bahwa sebelum saya melakukan ini ya kata-katanya seperti inilah. Sebelum saya melakukan ini, yaitu membakar atau menenggelamkan kapal ini, ada puluhan ton yang berhasil kabur dari Indonesia, bahkan ribuan ton mungkin. Ratusan ton. Ya 365 triliun loh. Setelah saya melakukan ini, di bawah 10 ton. Itu sangat jauh. Setelah diketahui bahwa Ibu Susi mengatakan bahwa jika kita melelang kapal ini, dan lelang itu kebanyakan akan dibeli oleh pemilik. Iya, si pemilik, tahulah pemilik kapal asli, mungkin orang asing lah. Terus setelah pemilik dapat, dia melakukan kegiatan illegal fishing lagi. Lalu Menteri Kelautan nangkap lagi. Apa? Bodoh banget gitu loh. Ngambil, tangkap, jual. Ngambil, tangkap, jual. Itu tuh kegiatan yang sangat-sangat, ya kita bisa dibilang korupsi, enggak juga, bisa dibilang bodoh banget. Jadi lebih baik Ibu Susi memilih menenggelamkan kapal aja. Gitu kata Ibu Susi kemarin. Ya tidak tahu sih. Terus gelam politik juga, kayak yang Menteri Kelautan yang baru ini korupsi. Mengambil bibit lobster ribuan ton, ya dikorupsi juga sih. Kan lucu gitu. Jadi banyak politik-politik yang harus kita ubah. Kebijakan-kebijakan kita yang ubah. Itu tidak bisa kita terus-terusan merasakan bahwa merusak alam ini untuk kekayaan ekonomi aja. Banyak yang mengatakan bahwa saat ikan terakhir habis atau diambil, saat pohon terakhir ditebang, dan saat saat minyak tetesan terakhir habis diambil, kita akan sadar bahwa kertas, uang, dolar, rupiah, yuan, yen, itu gak ada gunanya. Apa yang kita beli? Gak ada. Makanya kita harus mengubah politik-politik yang ada di Indonesia menjadi grand politik. Menjadi mengutamakan mengutamakan alam. Dan kembali ke alam. Itu mati namanya. Lalu banyak masalah yang lain. Sama di Kalimantan kemarin sempat dipermasalahkan batu bara, minyak, dan lain-lain ditambang dan dihancurkan alam. Apa yang kita dapat gak ada. Sama kayak Freeport diambil Soeharto. Bukan, Freeport diambil luar negeri, ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dan sekarang apa? Papua tetap apa? Gak ada, miskin mereka. Mereka masih telanjang. Masih, ya bisa kita sebut, pakai pakaian adat. Mereka gak kaya. Mereka sadar bahwa kekayaan itu gak mereka dapatkan. Mereka sadar bahwa mereka menginjak kaki di atas emas. Tetapi mereka gak bisa mendapatkannya. Sekian, terima kasih dari saya atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf. Billahi sabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.